Bangunlah, ayo kemari. Sebelum nanti semuanya akan menyalahkan lilin. Kemarilah. Berikan aku ciuman. Ciuman yang terbaik. Hei, mau kemana? Tenanglah, tidak ada yang melihat kita. Kalau aku tekan hidungmu sekali artinya kau boleh bicara. Tapi kalau aku tekan 2 kali maka kau tidak boleh bicara, mengerti? Apa? Diam. Kau tidak boleh bicara sama sekali. Aku sudah menunggu saat-saat seperti ini. Aku sudah menunggumu datang mendekatiku. Dengan begitu maka aku bisa mencium. Pragya, saat anak perempuan menikah, ibunya akan menjadi teman baginya. Hanya satu yang bisa memenangkan kemarahan itu adalah cinta. Pada dasarnya, semua suami itu sama. Mereka semua mudah untuk marah. Tapi saat istrinya mendekatkan diri pada mereka, mereka lupa istirahat. Inilah saatnya sayang. Saat seorang istri menghabiskan waktu terbaiknya untuk suaminya tentang bagaimana itu cinta. Berjanjilah pada ibu, saat nanti Abi datang mendekatimu, kau tidak akan menghindarinya. Kau harus mengikuti semua kemauannya. Itulah saat yang bagus untuk memulai pendekatan. Tidak ada lagi tempat untuk kesalahpahaman terjadi. Rambutmu begitu lembut, seperti sutra. Dan aku sangat suka kalau kau datang untuk mendekatiku. Kau mengingatkan aku dengan bunga yang sangat indah. Tuan, lilinnya akan menyala. Tolong biarkan gelap sebentar saja. Ini Amila. Au! Tanu, kenapa kau bisa di sini? Lalu yang di sebelah sini? Kau! Apa kau mencoba untuk menciumku? Lihat saja, aku akan berurusan denganmu. Tanu, aku tidak tahu kalau dia... Kau mencoba mengusirku agar kau bisa dekat dengan dia. Tapi... Kau tidak usah bicara lagi denganku. Aku membencimu. Tanu, dasar kau. Tanu. Rumah ini terasa sepi sekali. Iya kan? Dan aku merasa begitu sangat kesepian. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku tahu kalau saat ini kau sedang merindukan Abi dan juga Pragya. Kami berdua juga merindukan mereka. Kau pasti merasa sangat kesepian. Aku pasti kesepian. Setiap hari aku bersama mereka. Dan hariku berbeda saat tahu mereka dekat. Rumah rasanya tidak sama tanpa mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin jadi bagian dari mereka. Aku sudah masuk kamar mereka 2 kali. Tapi tidak menemukan mereka. Aku selalu terjaga tiap malam. Aku gelisah. Aku rasa aku punya ide. Apa? Kamu bilang apa lagi, Abi? Aku sudah lihat sendiri dan itu tidak bohong. Aku ini bukan orang bodoh, Abi. Kau tidak bodoh. Abi, Pragya bukan 1 atau 2 hari bersamamu. Kau pasti bisa membedakan dia. Iya, masalahnya aku. Iya, aku tahu. Aku tahu yang kau lakukan. Kau membiarkan dia untuk bisa memilikimu, Abi. Kau sengaja membuat kesalahan dan janji padaku, kan? Tanu, tidak begitu. Sudahlah. Kadang-kadang kau seperti melupakanku. Apa yang sudah dilakukan pada adikmu? Harusnya kau bisa menjauhkan diri darinya, tapi kenapa kau mendekatinya? Menjijikan. Tanu, aku tidak salah sama sekali.
Aku tidak tahu kalau dia muncul di sana dan aku pikir itu adalah kau. Dan aku berani memeluknya juga karena aku pikir itu kau. Masalahnya di sana gelap, Tanu, dan aku tidak tahu. Percayalah padaku, kalau aku tahu itu adalah dia dan bukan kau, aku pasti sudah mencekiknya. Tapi masalahnya, di sana tidak ada satu orang pun yang tahu kalau itu adalah dia. Itu masalahnya. Dia sudah menghancurkan moodku. Aku pikir dia itu adalah kau. Tapi moodku sudah hilang, Abi. Kau harus memperbaikinya. Itu saja. Oke, baiklah. Cium aku. Buat apa aku menciummu? Aku sedang marah. Permisi Tuan, boleh minta foto? Kami sedang bertengkar. Nanti saja. Kalau begitu biar aku menciummu. Aku tidak mau menciummu. Aku mau ke kamar. Kalau kau mau, kau boleh ikut. Jika kau ingin memperbaikinya, kau datang ke kamarku dan buat malam ini menjadi romantis. Atau kau datang saja, temui saja Pragya, selesai. Tanu! Dasar empat mata. Tuan, kau sudah selesai bertengkar dan kau juga sendiri, boleh kita berfoto. Oke. Kau sengaja melakukannya, ya kan? Jangan bohong padaku. Kau tahu bahwa aku dan Tanu akan duduk di meja itu. Tapi kau dengan sengaja datang ke sana membuat kesalahpahaman di antara kami. Kau ambil kesempatan saat gelap dan kemudian duduk di sana. Apa cuma itu meja yang bisa kau temukan? Hah? Apa kau tidak bisa menemukan meja lain? Apa di sana ada orang lain yang sedang duduk? Apa yang aku katakan? Kenapa kau tidak menghentikan aku saat aku ingin mencoba untuk mendekatimu? Hah? Aku sedang bertanya padamu. Hah? Ada apa? Kau mengerti maksudku, kan? Apa kau tidak punya jawaban? Kenapa tidak bicara? Hah? Kau sengaja ya? Apa yang kau lakukan? Oh, ya Tuhan. Rupanya kau cerdik sekali ya. Ternyata kau hanya mendengarkan aku saat aku cocok denganmu. Hah? Kau seharusnya menggunakan kepalamu. Saat kau tahu aku jijik melihatmu, kenapa aku mencoba untuk menciummu? Kalau Tanu tidak segera datang, apakah kau akan membiarkan aku untuk menciummu? Tidak, Kau akan membiarkan? tidak akan kubiarkan kau menciumku. Kenapa sekarang baru bicara? Kenapa tidak bilang dari tadi? Dan aku mendapatkan masalah gara-gara kau. Tanu sendiri juga merasa kecewa sekali. Lupakan soal Tanu. Aku sendiri juga kecewa. Sebenarnya aku ingin pergi darimu sebentar saja, tapi kenapa aku tidak bisa? Dan sekarang aku harus melakukan apa padamu? Aku benar-benar bingung. Aku harap kau menjadi apel ini. Pasti akan sangat menyenangkan untuk mengirismu. Aku berharap pada Tuhan bahwa aku tidak pernah membuat kesepakatan denganmu di kehidupan yang lain setelah ini. Aku akan memilih neraka selain kau di hari kemudian. Dan karena kau, Tanu merasa sangat kecewa. Kau akan membayar semua ini. Dan hukumanmu adalah kau tidak akan pernah menunjukkan wajahmu padaku lagi. Aku sama sekali tidak peduli apa yang akan terjadi denganmu. Itu bukan masalah buatku. Kau tidak boleh datang dari manapun untuk mendekatiku. Dan kalau sampai kau lakukan, pertama, aku akan memulitimu seperti ini. Dan kemudian, aku memotongmu kecil-kecil. Serius? Kenapa sekarang aku lupa Tanu? Aku akan pergi mencari Tanu. Kenapa perasaanku tidak enak begini? Aku membuat kesalahan dan aku membayar untuk ini. Aku harus menghentikannya setiap kali dia mendekat. Meskipun dalam pernikahan ini aku tahu kalau dia tidak dekat denganku. Lalu kenapa aku? Ingat Abi, kau harus membuatnya bahagia. Dan kembalilah dengan kabar yang baik. Semoga Tuhan mengaruniai kalian seorang bayi
dengan alasan produk bayi ini. Pernikahan ini tidak nyata. Kami tidak bisa menyatu. Ini hanya sandiwara saja. Jangan khawatir Alia, ini semua akan kukendalikan. Kau yakin, Tanu? Kau sendiri. Dan kalau ada sesuatu yang salah, kau juga harus hadapi sendiri. Tenang Alia, aku tahu yang kulakukan. Abi akan menghabiskan malam ini denganku. Dan aku akan membuatnya menjadi gila. Aku akan meyakinkan dia kalau akulah wanita satu-satunya. Pragya datang ke sini dengan Abi. Tapi bulan madunya denganku. Semoga berhasil kali ini. Dan hati-hati. Aku rasa dia datang sebentar ya. Bintang Rock Abi, sekarang kau harus mulai untuk membayar semua kejadian ini. Hai. Maafkan aku, sayang. Hei, sayang, dengarkan aku. Aku kesini hanya untukmu. Hanya untukmu. Apa kau masih marah denganku, ha? Katakan padaku, apa sekarang yang harus kulakukan? Apa kau ingin Monty yang penuh? Tidak? Aku punya ide. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan secangkir teh untuk si manis? Aku tidak bisa melakukan ini. Dan aku juga tidak bisa melembutkan siapapun. Aku lelah berpikir tentang ide baru. Aku bisa berpikir, tapi bukan satu ide. Kau datang padaku. Bagaimana dengan es? Hebat. Hah? Biar dingin, sayang. Ayolah. Kita kan masih punya waktu sedikit untuk saling berbagi. Kalau kita buang-buang waktu seperti ini, maka kapan kita akan saling mencintai? Pragya sudah sangat menyiksaku, jadi kau jangan menyiksaku seperti ini. Kalau kau tidak memaafkan aku, maka aku akan melakukan apa saja yang aku suka. Aku hanya ingin menciummu. Kau manis sekali. Aku? Tidak ada yang sebaik aku mengenal dirimu. Tentu. Aku tahu, kau pasti akan merayuku. Itu sebabnya aku pura-pura. Jadi, tadi kau pura-pura? Aku mau tahu sebesar apa cintamu padaku. Tapi berjanjilah, Abi, kau akan di sini bersamaku malam ini. Aku tidak janji hanya untuk malam ini saja, tapi aku akan selalu bersamamu selamanya. Kalau selalu bekerja, lalu kapan waktumu bersamaku? Saat kau meninggalkan aku dan aku mengerjakan pekerjaanku. Hei, kenapa? Kau tahu apa? Apa? Ini untuk promosi iklanmu. Aku rasa dengan cara yang spesial, kita bisa berjalan seperti ini. Aku akan sengaja berdiri di tepi, kemudian setelah itu, aku akan jalan pelan-pelan, dan aku akan pura-pura, lalu aku terjatuh. Pura-pura? Betul sekali. Seperti adegan di film-film itu. Aku pura-pura terjatuh, dan mereka semua akan berteriak. Baik, jadi setelah merangkulmu seperti dalam film itu, aku langsung menciummu. Seperti dalam film kan? Bagaimana? Bagus. Pragya. Halo? Hai Ibu, apa kabar? Tidur Ibu nyenyak? Belum sayang, bagaimana ibu bisa tidur? Ibu sedang memikirkanmu sayang, katakan pada ibu. Kalian berdua tidak apa-apa di sana kan? Abi baik-baik saja? Dia tidak marah lagi kan? Marah? Ibu, moodnya jadi baik begitu sampai di rumah ini. Aku tidak pernah merasa bahwa dia itu marah padaku. Dia sangat senang. Dia mengenalkanku pada semua orang. Dia mendapatkan foto bersama denganku. Dan dia juga membawaku makan malam di luar, Bu. Benarkah? Iya, Bu, benar. Apa aku harus katakan apa yang kami lakukan? Ibu pasti tidak tahu betapa bahagianya aku. Ini hari penuh kenangan seumur hidupku, Bu. Ibu tidak akan pernah melupakan hari ini, Pragya.
kau sudah memberikan ibu kabar yang baik. Ibu senang sekali. Ibu bahagia, nak. Tapi ibu tidak merasakan kebahagiaan dari suaramu. Semuanya baik-baik saja kan? Ibu, sebenarnya Pragya? aku makan es krim, Bu, jadi suaraku agak sedikit serak. Jadi biarkan saja, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ibu baik-baik saja sekarang. Sebentar lagi ibu merasa pasti akan segera pulih. Kau jaga Abi di sana baik-baik ya sayang. Jangan khawatirkan perasaan kami. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi dengan kalian pada gedung pernikahan itu. Apa? Apa yang terjadi, Bu? Ibu, kenapa, Bu? Ibu, kenapa Ibu tidak bicara? Ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang terjadi, nak. Cuma gerbangnya rusak. Ibu pikir untuk membuat gerbang yang baru. Dan ibu ingin membeli lampu hias yang baru juga. Ibu juga akan membeli bahan-bahan untuk dekorasi. Sebenarnya orang-orang menanyakan dekorasinya kurang bagus saat ini. Semuanya sudah jelek, jadi ibu pesan yang baru. Biar semuanya menjadi bagus. Kalau semuanya bagus, pasti akan banyak yang memesannya. Banyak yang mau menikah di gedung kita, sayang. Ibu tidak akan menyerah. Ibu akan melakukan semua pekerjaan ibu. Kau tidak usah khawatir, sayang. Semuanya bisa ibu lakukan. Kenapa Ibu tidak menyuruh Bul? Apa Ibu masih marah pada Bulbul? Baiklah, aku mengerti, Bu. Ibu mencari waktu untuk bicara dengannya, kan? Dia sedang pergi keluar untuk mencari pekerjaan. Nanti kalau dia sudah pulang ke rumah, ibu pasti akan segera menyuruhnya untuk menelponmu ya. Sekarang tolong berikan telepon ini untuk Abi ya. Ibu mau bilang, dia tidak boleh marah-marah lagi. Ibu akan merasa lega setelah bicara dengan dia. Ibu, sebenarnya dia itu sedang rapat dengan produser. Jadi dia sedang pergi ke lobi. Sekarang Ibu istirahat saja. Ibu belum sehat betul. Dokter sudah mengizinkan Ibu bekerja, bukan berarti Ibu tidak butuh istirahat. Iya nanti, Ibu juga pasti akan istirahat. Kau juga harus istirahat ya. Kabari Ibu terus. Bahagia selalu ya, nak. Dah. Dah, Ibu. Maafkan Ibu, Pragya. Bagaimana Ibu bisa mengatakan semua ini? Kau bahagia setelah sekian lama. Semuanya berubah lebih baik antara Abi dan kau, sayang. Bagaimana Ibu bisa mengatakannya? Ibu tidak mungkin menceritakan masalah ini padamu, nak. Tidak mungkin Ibu cerita di hadapan Abi. Maafkan Ibu, Pragya. Purvi, aku sudah mencoba semuanya. Tapi Ibu tetap saja marah padaku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang harus kulakukan agar dia bahagia. Kau tahu, Purvi? Saat kami kembali, Ibu tidak bicara sepatah kata pun padaku. Dia bahkan tidak mau melihatku. Jadi aku merasa sepertinya kehadiranku sama sekali tidak penting bagi Ibu. Aku selalu melihat ke dalam kamarnya. Aku merasa dia seperti akan memanggilku, lalu aku akan pergi padanya dan... Tapi Ibu tidak memanggilku. Aku rindu mendengar namaku disebut dari mulutnya. Aku rindu kasih sayangnya. Bulbul. Purvi, tolong kau keluar dulu. Bibi mau bicara dengan dia. Handphone Pragya sedang tidak aktif sekarang. Ibu mau bicara dengan dia. Tapi ibu tidak akan membicarakan masalah gedung pernikahan itu. Kalau kau bicara dengan dia, jangan ceritakan masalah gedung itu. Kalau kau bohong pada ibu, ibu tidak akan pernah mengurusmu lagi. Ibu, apa untuk kesalahan pertamaku ini, Ibu memaafkanku? Ibu coba memaafkanmu. Karena kau satu-satunya yang harus dimaafkan. Bukan ibu.
Kau terlihat lebih muda dariku. Aku seperti ini saat masih memiliki rambut yang panjang. Kalau aku perhatikan, kau seolah-olah seperti duplikatku beberapa tahun yang lalu. Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku berpikir sesuatu yang tidak akan pernah terjadi? Aku menikah dengan Abi dengan alasan yang tidak tepat. Dan hari ini aku menipu diriku sendiri. Seharusnya aku tidak memikirkan tentang Abi. Dia sudah pergi bersama orang lain yang bisa membuatnya bahagia. Sekarang aku sendirian dan itu benar.